Assalamualaikum Bu Sulis. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Bu Christine. Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana dengan kabar panjenengan Bu Christine? Iya Bu Sulis, Alhamdulillah baik. Begini Bu Sulis, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Oh, tentu boleh Bu Christine. Kira-kira apa ya yang mau diceritakan Bu Christine? Ini Bu, saya mau cerita sama Ibu. Beberapa hari ini saya merasa bingung dengan salah satu murid saya yang bernama Abid Bu. Saya harap dengan berdiskusi dengan Ibu Sulis, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Kebetulan hari ini saya tidak ada kerjaan, ada waktu luang yang bisa kita gunakan untuk mengobrol tentang banyak hal mengenai masalah yang sedang Ibu Christine hadapi. Iya, Bu. Begini, Bu. Abid itu jarang mengikuti pelajaran seperti murid lainnya, Bu. Dia itu seringnya tidak semangat, terus tidak fokus. Dia juga susah berkonsentrasi di kelas. Lah, ketika saya tegur, tetap saja dia tetap tidak mau mendengarkan, tetap asik dengan dunianya sendiri begitu, Bu. Iya, memang kadang-kadang anak-anak itu selalu seperti itu. Kalau boleh tahu, sebelum membahas ini lebih lanjut, masalah yang sedang Bu Christine hadapi sekarang, itu kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari diskusi ini apa nih Bu Christine? Nah itu Bu, saya menginginkan ada solusi dari masalah yang saya hadapi. Mungkin Ibu bisa memberikan masukan supaya Abid jadi lebih fokus dalam pembelajaran dan semangat lagi dalam belajar. Baik Bu Christine, dengan tujuan yang ingin Bu Christine capai, saya ingin tahu sebelumnya hal apa yang sudah Bu Christine upayakan untuk mengetahui alasan Abid yang seperti itu. Iya Bu, saya juga sudah menghubungi orang tuanya Bu. Katanya sih kalau di rumah itu dia terus main HP. Lah main game di HP itu loh Bu. Lah orang tuanya itu juga sering mengingatkan tetapi tidak dihiraukan. Terus kalau diingatkan itu tambah marah, malah ngamuk, terus ya gitu marah-marah gitu Bu. Lah sehingga lama-lama orang tuanya kan juga bosan ya Bu. Lah terus orang tuanya itu pasrah wis dibarnoain, dibiarkan saja begitu Bu. Dan ketika di kelas saya juga sudah menasehatinya Bu, Mas Abid tolong perhatikan ya. Nah itu tetap tapi tidak mau perhatikan Bu. Oh, begitu ya Bu ceritanya. Tapi kira-kira Ibu Christine sendiri dari skala 1 hingga 10, posisi Bu Christine saat ini dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu capai itu berada di posisi angka berapa ya Bu Christine? Saya masih ada di posisi angka 6 Bu. Nah, karena saya masih perlu banyak belajar dan mencari metode pembelajaran yang pas untuk anak seperti Abid ini Bu. Oke Bu Christine, terus kemungkinan apa yang bisa Bu Christine ambil untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Mungkin saya akan coba menyediakan bahan ajar khusus untuk Abid Bu yang proses pembelajarannya bersifat kinestetik. Karena anaknya itu tidak mau diam itu loh Bu, susah memperhatikan, susah konsentrasi begitu ya. Sering bergerak-gerak. Wah, ide bagus itu Bu Christine. Selain itu, apa ada cara lain lagi yang Ibu pikirkan? Sebentar Bu, saya tak berpikir. Nah ini Bu, mungkin untuk produk pembelajarannya Bu juga akan saya buat khusus untuk Abid. Seperti dalam bentuk kuis mungkin atau lainnya. Nah, kita kan sekarang sudah zamannya IT ya Bu. Lah ada apa itu game macam-macam game seperti di World Wall, terus kuisis lah. Mungkin dengan itu nanti kesenangannya bisa dialihkan dalam proses pembelajaran yang prosesnya hampir sama dengan main game Bu. Mungkin seperti itu Bu.
Wah, bagus sekali Bu Christine. Saya jadi membayangkan betapa senangnya Abid nanti ya ketika jenengan menerapkan model pembelajaran yang Bu Christine rencanakan. Dengan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid pasti akan lebih berkesan, lebih bermakna untuk murid jenengan Bu Christine. Iya Bu, semoga dengan ide saya ini bisa menjadi solusi permasalahan yang sedang saya alami terkait permasalahan Abid ini. Sekarang Bu Christine sudah memahami dan bisa menemukan solusi yang sangat bagus. Lalu selanjutnya apa komitmen yang Ibu Christine terhadap komitmen Ibu Christine terhadap rencana aksinya? Saya akan konsisten Bu dalam menjalankan rencana yang telah saya rancang Bu. Lalu kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Christine dalam menjalankan rencana atau komitmen tersebut Bu? Saya bisa dibantu dengan kepala sekolah, terus rekan sejawat atau guru yang lainnya, terus wali murid, dan juga tentunya murid itu sendiri Bu. Baik Bu Christine, kelihatannya bersemangat sekali dengan gagasan yang sudah ditemukan oleh Bu Christine tadi ya. Iya Bu Sulis, ini sudah sedikit berkurang beban pikiran saya. Begini Bu Christine, sudahkah mantap dengan solusi yang Ibu temukan tadi? Insya Allah sudah mantap Bu. Terlebih saya membayangkan respon Abid ketika mengerjakan kuis, maju ke depan dengan mengerjakan kuis. Nanti kan gamenya itu ditaruh di papan gitu Bu nanti. Jadi dia bisa gerak untuk maju. Oke, dengan keyakinan Bu Christine atas solusi yang ditemukan, kemudian kira-kira langkah awal yang akan Bu Christine lakukan itu apa Bu? Tentunya saya akan menyiapkan bahan ajar Bu yang tidak membosankan. Dengan memanfaatkan IT, saya akan membuat media belajar sehingga anak-anak antusias dalam belajar dan tidak bosan. Khususnya untuk si Abid ini yang notabene mempunyai sifat belajar kinestetik, agar saya dapat bisa memfasilitasi kebutuhan belajarnya sesuai dengan profil Abid. Begitu Bu. Wah, oke Bu Christine, luar biasa sekali. Semoga berhasil ya Bu Christine. Dan dengan pembelajaran yang Bu Christine terapkan, semoga anak-anak itu, khususnya Abid ya, lebih antusias mengikuti pembelajaran nanti. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Christine? Lain kali kalau Ibu ada waktu lagi, kita lanjutkan lagi ya Bu. Soalnya saya merasa lebih lega setelah berdiskusi dengan Ibu. Beban saya terasa sudah hilang. Dan saya juga lebih bersemangat dalam mencapai tujuan. Baiklah Bu Christine, apa menurut Bu Christine tujuan dari diskusi kita ini sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Saya sudah mantap dengan langkah yang akan saya lakukan untuk menyikapi masalah belajar Abid. Terima kasih ya Bu atas bantuannya Bu Sulis. Iya Bu Christine, sama-sama. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Christine. Saya ke kelas dulu ya Bu. Monggo Bu Christine, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Christine. Iya, selamat siang Bu Sulis. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Christine. Saya sudah, oh iya, apa Bu Christine sudah membaca pesan yang saya kirimkan semalam Bu? Oh iya sudah Bu Sulis.
Tapi mohon maaf ya, semalam saya itu sudah tidur. Lah, bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya itu ingin sharing dengan Bu Kistin. Beberapa hari ini saya itu merasa bingung dengan hafalan surat-surat pendeknya anak-anak ini kok semakin hari semakin menurun, bahkan jauh dari target yang telah kami tentukan atau yang diharapkan dari sekolah. Begitu Bu Kistin. Nah, kebetulan hari ini saya sedang kosong Bu, jadi kita punya banyak waktu luang. Lah, jadi kita bisa ngobrol banyak tentang masalah yang sedang Ibu hadapi. Iya Bu Kistin, saya merasa resah sekali dengan kemampuan menghafal anak-anak ini loh, kok seperti ini terus. Kalau boleh tahu, sebelum membahas lebih lanjut masalah yang sedang Ibu hadapi, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari diskusi ini apa ya, Bu? Begini Bu Kistin, saya itu menginginkan dari diskusi ini nanti ada solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Mungkin Bu Kistin bisa memberikan saya masukan supaya anak-anak ini bisa menghafal surat-surat pendek dengan mudah dan anak-anak ini fokus pada hafalan-hafalan surat yang sudah ditargetkan oleh sekolah. Begitu Bu Kistin. Baik, Bu Sulis. Dengan tujuan yang ingin Ibu capai, saya ingin tahu sebelumnya hal apa saja yang sudah Ibu terapkan atau model hafalan yang seperti apa yang sudah Ibu lakukan. Begini Bu Kistin, selama ini itu kita sudah mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kemampuan hafalannya dan setiap kelompok tersebut terdiri dari 6 atau 7 anak dipegang oleh satu guru. Dan waktu untuk hafalan itu kurang lebih 30 menit Bu Kistin, sebelum sholat jamaah zuhur atau setelah pelajaran itu selesai. Jadi begitu ya Bu Sulis. Tapi kira-kira Ibu sendiri dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu saat ini dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu capai, Ibu dalam posisi angka berapa ya? Saya masih di posisi atau saya merasa masih di posisi angka 5 Bu Kistin, karena saya masih perlu banyak belajar mencari model hafalan yang tepat dan pas untuk diterapkan ke anak-anak nanti supaya anak-anak ini lebih bersemangat lagi. Begitu Bu Kistin. Oke. Terus kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya akan mencari tahu hambatan atau gangguan apa ya yang membuat anak-anak ini kok susah fokus menghafal, kemudian saya juga akan memahami kira-kira model hafalan yang cocok dan sesuai untuk anak-anak, Bu Christine. Wah, ide bagus itu Bu Sulis. Sebelumnya, Ibu kan sudah menerapkan metode hafalan di sekolah, namun belum mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Nah, kemungkinan hambatan atau gangguan apa yang membuat anak-anak susah fokus dalam hafalan? Saya kok berpikir kurangnya anak mengulang atau memurojaah hafalan ketika di rumah. Lah, orang tua juga kadang kurang mengontrol hafalan anaknya, Bu Christine. Nah, kegiatan hafalan yang diletakkan di akhir pembelajaran ini yang di mana konsentrasi anak-anak itu sudah tidak bisa fokus lagi. Entah itu disebabkan karena lapar atau anak-anak itu sudah merasa capek. Begitu, Bu Christine. Nah, di situ Ibu Sulis sudah mengetahui hambatan dan gangguan yang menghambat anak. Sekarang, apa rencana Bu Sulis selanjutnya? Saya akan mengajak stakeholder yang ada di sekolah untuk saling membantu, berkolaborasi, dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang ingin diharapkan, Bu Christine. Lalu bagaimana caranya Bu Sulis? Caranya saya akan mengajak semua guru untuk membuat buku hafalan atau rapot hafalan yang nantinya akan dilaporkan kepada
orang tua murid seminggu sekali, kemudian membicarakan perubahan jadwal yang di mana hafalan suratnya akan ditambahkan di awal pelajaran. Kemudian sebelum pelajaran itu dimulai dan di akhir pelajaran, serta memutarkan itu Bu Kustin, memutarkan murotal surat-surat pendek pada pagi hari sebelum bel masuk dan ketika istirahat. Begitu Bu Kustin. Baik sekali Bu rencananya. Saya jadi membayangkan betapa senangnya metode hafalan atau murojaah untuk anak-anak nanti. Lalu tujuan dari rencana aksi itu apa ya Bu? Nah, tujuannya yaitu untuk rapat hafalan sendiri, nanti tujuannya itu seperti yang saya sampaikan dilaporkan kepada wali murid, supaya wali murid ini mengetahui kira-kira sudah sejauh mana hafalan anak-anaknya Bu. Dan dari buku tersebut bisa dipantau oleh orang tuanya. Lalu untuk jam tambahan hafalannya itu supaya anak memiliki waktu yang lebih buat hafalan, sedangkan untuk memutarkan murotal itu di pagi hari dan di jam istirahat supaya anak-anak itu sambil bermain bisa mendengarkan dan mengikuti murotal tersebut dan lama-kelamaan anak-anak ini menjadi terbiasa begitu Bu Christine. Nah, sekarang Ibu sudah memahami dan bisa menemukan solusi yang bagus. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi? Saya akan konsisten melaksanakan rencana yang saya rancang, Bu Christine. Baik, Bu Sulis. Kelihatannya bersemangat sekali ya dengan gagasan yang sudah dirancang. Lalu siapa saja yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Nah, tentunya semua stakeholder yang ada di sekolah, diantaranya kepala sekolah, semua rekan sejawat, semua wali murid, dan tak lupa adalah muridnya sendiri, begitu Bu Christine. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Begini Bu Christine, lain kali kalau panjenengan ada waktu luang lagi, kita lanjutkan diskusi ini ya Bu Christine. Soalnya saya merasa lebih puas setelah berdiskusi dengan Bu Christine, seperti beban yang ada di dalam pikiran saya itu hilang dan berkurang, dan saya juga lebih bersemangat lagi untuk mencapai tujuan. Begitu Bu Christine. Wah, alhamdulillah kalau Ibu sekarang sudah lebih ringan bebannya ya. Menurut Ibu, tujuan dari diskusi kita ini sudah tercapai? Alhamdulillah sudah Bu. Saya sudah mantap dengan langkah yang akan saya lakukan untuk menyikapi masalah hafalan anak-anak yang menurun Bu Christine. Jangan bosan-bosan ya Bu Christine diskusi dengan saya. Terima kasih Bu Christine sudah meluangkan waktunya dan terima kasih atas bantuannya Bu Christine. Iya Bu Suli, sama-sama kita saling melengkapi dan saling membantu ya. Iya, terima kasih banyak Bu Christine. Sekali lagi atas waktunya, nggih. Nggih, sama-sama Bu. Sampai jumpa di lain waktu Bu Christine. Kalau begitu saya akan pamit dulu Bu Christine. Saya akan ke kelas dulu ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.